Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Saya akan membacakan berita jemaat untuk kita pada pagi hari ini, yaitu dalam ibadah raya Pentakosta, Minggu tanggal 6 Juni 2021. Sebelum kami membacakan berita jemaat, kami mengajak jemaat untuk berdoa secara pribadi sebelum ibadah kita dilaksanakan. Kebaktian Minggu tanggal 6 Juni 2021 pukul 9 WIB, kita menggunakan liturgi khusus Hari Pertanian GKE dan melayani kita Evangelis Dr. Neto W.S. Rahan, MSI MTH, dibantu oleh Penatua dan Diakon Jemaat GKE Yerusalem. Pada kebaktian Minggu 13 Juni 2021 pukul 9 WIB, pendeta yang melayani kita, Pendeta Santi Miawati, MTH, dibantu oleh Penatua dan Diakon Jemaat GKE Yerusalem. Diinformasikan kepada warga jemaat apabila mengumpulkan persembahan syukur atau kolekte ibadah minggu melalui amplop yang telah disiapkan agar dapat mencantumkan nama jelas dan nominal persembahan kolekte, demikian diinformasikan. Diinformasikan kepada jemaat GKE Yerusalem bahwa sepanjang bulan Juni sampai Juli 2021 atau 2 bulan, pendeta pelayanan lingkungan adalah sebagai berikut. Lingkungan 1, Pendeta Santi Miawati MTH. Lingkungan 2, Pendeta Mulyadi MTH. Lingkungan 3, Pendeta Arinopiani STH. Lingkungan 4, Pendeta Kristinus Unting MDIP. Bagi anggota jemaat yang ingin melaksanakan ibadah keluarga dan ucapan syukur akan dilayani dan dapat menyampaikan kepada BPH atau pengurus lingkungan masing-masing dengan memperhatikan protokol kesehatan. Mohon dukungan doa dari anggota jemaat bagi anggota yang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun dirawat di rumah sakit. Selamat berulang tahun bagi warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan sepanjang minggu ini. Majelis Jemaat GKE Yerusalem mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat yang beribadah di rumah pada pagi hari ini. Majelis Jemaat GKE Yerusalem mengucapkan terima kasih kepada pendeta yang menyampaikan firman Tuhan dan penatua diakon serta seluruh petugas yang melayani kebaktian saat ini. Demikian berita jemaat kita pada minggu ini. Selamat beribadah kepada jemaat sekalian. Terima kasih. Saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bertemu dalam persekutuan ibadah minggu ini untuk merayakan Hari Pertanian GKE. Dan bersama itu kita merayakan persekutuan kita sebagai anggota gereja, anggota IUM, yang kita merayakan dengan sebutan UM Sunday, sekaligus perayaan 25 tahun Persekutuan Internasional UM. Kita bersyukur kepada Allah untuk warisan Kristen dan perjalanan bersama. Dalam Kristus tidak ada gereja yang besar atau yang kecil, gereja yang kaya atau miskin, gereja kota atau desa. Kita semua adalah gereja yang merupakan tubuh Kristus, dipanggil bersama untuk melayani, memberkati dunia ini. Marilah kita berdiri memulai ibadah kita dengan menyanyikan pujian dari NKB nomor 3 ayat 1-3 dengan judul Terpujilah Allah. Nikmat
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu. Nas pembimbing. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan segala jenis pohon-pohon yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semua itu baik. Kejadian pasal 1 ayat 12. Jemaat menyanyi Kidung Jemaat nomor 16 ayat 1 sampai 3, ya Halik semesta. Halik semesta, umat-Mu tolonglah memuji-Mu, Bapa yang mulia, Kau Raja dunia, kami sujud sembah kepadamu. Firman dan putera, mohon dengarkanlah yang berseru, sabda-Mu jadilah, Roh-Mu turunkanlah, Tuhan berkatilah jemaat-Mu. Datang ya Roh Kudus dan hati umat-Mu, yakinkanlah dengan kuasa-Mu, pimpin jemaat-Mu, beri sukacita-Mu tinggal serta. Doa pengucapan syukur. Tuhan Allah yang Maha Agung dan abadi, kami bersyukur kepadamu karena Engkau memelihara kehidupan kami, memberkati segala yang kami usahakan. Sebab tanah telah menumbuhkan tunas-tunas dan menghasilkan buah-buah, serta apapun darinya untuk kehidupan kami. Engkau telah melimpahkan kepada kami segala berkat, baik jasmani maupun rohani. Juga telah mempersatukan kami dalam sebuah persekutuan gereja di segala bangsa untuk menjadi berkat. Dalam tuntunan Roh Kudus, kami telah mempersatukan, menyusun, dan mengkoordinasikan diri kami dalam persekutuan keluarga besar gereja anggota UM selama 25 tahun. Perjalanan yang panjang ini dimungkinkan karena kasih-Mu. Engkaulah satu-satunya Allah yang telah persatukan, bertahankan ikatan kami, dan telah menolong kami melewati usaha
semua kesulitan dan menyelesaikan segala persoalan, segala perbedaan. Kami berterima kasih dan memuji nama-Mu. Dalam pujian kami merayakan dan merefleksikan persekutuan kami. Datang dan kiranya Engkau hadir di tengah kami. Berikan kepada kami Roh Kudus yang mulainya meyakinkan kami ditumbuhkan. Komitmen kami diperbaharui, perayaan kami kepadamu diteguhkan. Amin. Jemaat menyanyi dari NKB nomor 12 ayat 1 sampai 2 dengan judul lagu O Tuhanku Kau Datang. Oh Tuhanku, Kau datang ke dunia untuk menghapus dosa umat-Mu. Bagai seekor rusa yang dahaga padamu, Tuhanku, merindu hatiku. Aku berserah ya Tuhan padamu, ku berikan bagimu seluruh hidupku. Ku bersedih karena tekanan dosa dan jiwaku terkungkung dalam gelap. Kini berikan damai dan sentosa, lahirkan diriku dan dosa pun lenyap. Aku berserah ya Tuhan padamu, ku berikan bagimu seluruh hidupku. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mengaku bahwa kita telah gagal lakukan perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Marilah kita memohon pengampunan dari Tuhan. Ya Tuhan, seringkali kami menjalani kehidupan ini seakan-akan Engkau tiada, sehingga kami jatuh dalam dosa dan tidak dapat menjadi saksi bagi Kristus, sehingga orang lain menjadi sulit percaya kepadamu. Karena kelainan kami sebagai pengikut-Mu, kami melakukan kehendak kami sendiri dan secara sengaja melupakan orang yang sedang membutuhkan. Seringkali kami melukai sesama kami dan tidak sungguh-sungguh mengupayakan perdamaian. Kami berdiam melihat ketidakadilan terjadi di tengah-tengah kami. Kami gagal menunjukkan kasih sayang bagi orang yang menderita. Mereka yang menjadi korban, tertekan, dan terpinggirkan. Kami meninggalkan hal-hal yang seharusnya kami lakukan. Ampunilah kami dari sifat yang hanya peduli kepada diri kami sendiri, kesombongan, kecemburuan yang menjauhkan kami dari persekutuan dengan Tuhan dan sesama kami. Amin. Mari kita berdiri untuk mendengarkan berita pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang dengan tulus ikhlas telah mengaku dosanya di hadapan Allah dan bertekad untuk hidup dalam pertobatan, sebab firman Tuhan berkata, "Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh kita." Pembacaan Alkitab. Sebelum kita membaca Alkitab, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan baca firman-Mu, kiranya Tuhan pimpin kami, tuntun kami dalam membaca firman-Mu ini. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari kitab 1 Samuel pasal 16 ayat 1 sampai 13. Yang demikian bunyinya. Daud diurapi menjadi raja. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu, sebab di antara anaknya telah kupilih seorang raja bagimu. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakanlah, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu. Lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang kusebut kepadamu. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan tibalah ia ke kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Jawabnya, ya benar, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan duka ke upacara pengorbanan itu. Kemudian ia menguduskan Isai dan anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai mengambil Abinabat dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang itu pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu satunya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah mengambil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhlah menjemput dia. Ia kemerah-merahan matanya, indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Firman-Mu itu telah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kita sambut pujian dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 52 ayat 1 sampai 2, Sabda Tuhan Allah. Tuhan Allah, ada di
Salam damai sejahtera untuk kita semua. Kita wajib bersyukur kehadirat kita Tuhan Yesus Kristus karena kita sudah dimampukan untuk beraktivitas setiap hari, terutama ibadah pada hari Minggu ini. Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama yaitu diambil dari Markus pasal 4 ayat 30 sampai dengan 34 yang akan saya bacakan demikian. Tapi sebelum saya membacakan Alkitab, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, pada hari Minggu ini kami ingin merenungkan firman-Mu. Sertailah kami dengan roh-Mu, supaya apa yang kami pikirkan, apa yang kami sampaikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Perumpamaan tentang biji sesawi. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu, atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang terbenam di dalam hati kita. Firman Tuhan yang akan saya renungkan pada pagi ini yang sudah dibacakan tadi. Nah, saya membuat tema dari firman Tuhan tadi, yaitu iman adalah benih yang selalu bertumbuh.
Bahannya Markus pasal 4 ayat 30 sampai 34, Matius pasal 17 ayat 19 sampai 21, Matius pasal 13 31 sampai pasal 34. Jadi ada 3 pasal yang akan saya sampaikan kepada kita semuanya. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi ini kita sangat berbahagia dan berbangga hati walaupun kondisi negara kita selalu diliputi oleh rasa ketakutan dan kecemasan oleh penyakit-penyakit yang sampai sekarang masih melanda dunia. Tetapi sebagai umat Kristen, kekhawatiran dan kecemasan itu hilang kalau kita selalu mendekatkan diri dengan Tuhan. Karena itu Tuhan meminta kepada kita yang percaya kepada Yesus Kristus supaya kita berjaga-jaga. Artinya sebagai orang Kristen hidup di dalam negara Republik Indonesia, kita harus taat dan tunduk kepada aturan negara. Contohnya kita beribadah harus pakai masker. Kita harus pakai masker. Itu adalah salah satu contoh kita sesuai apa yang kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Berjaga-jagalah. Berarti kita memakai masker adalah berjaga-jagalah. Kita kembali kepada firman Tuhan yang kita baca tadi dengan tema iman adalah benih yang selalu bertumbuh. Iman kita harus aktif. Walaupun kita mengatakan diri kita beriman, tetapi kalau iman kita tidak aktif, iman itu adalah mati. Iman aktif artinya iman itu adalah berkembang terus. Iman itu bisa dilihat dari sikap dan perbuatan kita. Walaupun kita mengatakan diri kita beriman, tetapi sikap dan perbuatan kita bertentangan dengan firman Tuhan, sama dengan berbohong. Yang pertama, iman ibarat benih yang selalu bertumbuh. Iman sama dengan benih selalu bertumbuh. Sudah diberikan contoh tadi tentang biji sesawi. Tadi apa yang diilustrasikan perumpamaan oleh Tuhan Yesus Kristus itu adalah bentuk dari iman kita. Dari kecil dia berkembang terus, dia bertumbuh terus seperti biji sesawi. Allah mengaruniakan kita ukuran iman. Allah mengaruniakan kita ukuran iman. Itu tertulis di dalam Roma pasal 12 ayat 3. Apa yang Allah berikan harus berkembang. Artinya apa yang Allah berikan iman kepada kita itu harus berkembang. Makanya diberi ilustrasi atau perumpamaan tentang biji sesawi. Murid-murid berkata, tambahkanlah iman kami. Itu tertulis di dalam Lukas pasal 17 ayat 5. Keselamatan yang sudah ada harus terus disempurnakan. Itu tertulis di dalam Filipi pasal 2 ayat 12. Kita selalu diubah. Kita selalu diubah. Artinya setiap saat kita selalu menyesuaikan diri kita, selalu menyesuaikan kehidupan kita dengan firman Tuhan. Kenapa seperti itu? Karena dunia ini selalu berubah. Dulu kan kita aman, damai sejahtera. Sekarang kalau kita lihat nonton di TV, itu banyak gempa bumi, tsunami, banjir, malahan sekarang COVID-19. Nah itulah yang merubah kita ke arah apa yang diberitakan oleh Tuhan. Kita kuat, kita harus bersemangat menghadapi masalah-masalah yang ada di dalam negara kita berdasarkan iman dan pengharapan kita
kepada Tuhan Yesus Kristus. Artinya kita tidak boleh goyah, kita tidak boleh stres, kita harus punya semangat. Kita selalu diubahkan. Yang mengubah kita adalah firman Tuhan. Itu tertulis di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 18. Kita selalu diubah. Awalnya kita tidak baik, sekarang kita menjadi baik. Awalnya kita tidak mengasihi sesama, sekarang kita mengasihi sesama. Berarti yang merubah kita adalah Roh Kudus. Roh Kudus sama dengan firman Tuhan. Firman Tuhan, Alkitab ini sama dengan Tuhan itu sendiri. Artinya, kalau kita ingin berubah, kita setiap saat berdoa dan membaca firman Tuhan. Seperti kata Pak Mulyadi biasanya, kita harus bergaul setiap saat dengan Tuhan. Bergaul dengan Tuhan artinya setiap saat kita membaca firman Tuhan. Firman Tuhan sama dengan Tuhan itu sendiri. Tuhan mau membawa kita ke tingkat iman yang lebih tinggi. Itu tertulis di dalam Roma pasal 1 ayat 17. Tuhan mau membawa kita ke tingkat iman yang lebih tinggi. Pemazmur menamakan dari tingkat kekuatan yang satu ke tingkat kekuatan yang lain. Itu tertulis dalam Mazmur pasal 84 ayat 8. Yang kedua, di mana iman itu berada? Iman berada di hati kita. Hati manusia adalah pusat pemeliharaan pertumbuhan iman. Itu tertulis dalam pasal 18 ayat 23 dari Matius tadi. Hati manusia ibarat tanah pinggir jalan, benih iman tidak dapat tumbuh. Kalau hati manusia selalu menyangkal Tuhan, selalu hidupnya bertentangan dengan Tuhan, sama dengan benih yang kita tanam di pinggir jalan, selalu diinjak-injak. Makanya benih itu tidak bisa hidup. Jadi janganlah hati kita seperti tanah yang di pinggir jalan. Hati manusia ibarat tanah berbatu. Benih iman tumbuh tetapi mati. Itu ayat 20 sampai 21 dari Matius ayat 3 pasal 13 ayat pasal 13 tadi. Hati manusia ibarat tanah berbatu. Hati manusia ibarat tanah semak duri. Benih iman tumbuh tetapi terlilit lalu mati. Ibarat tanah semak. Kalau kita menanam, kalau kita jadi petani, kita menanam jagung, tetapi jagung itu tidak pernah kita bersihkan. Masih banyak sekali tanaman-tanaman lain atau pohon-pohon lain. Hati kita jangan seperti itu. Selalu dililit oleh iblis. Semak-semak itu sama dengan perongrong dari iblis. Iman kita akan hancur. Iman kita tidak akan bertumbuh. Oleh hati manusia ibarat tanah subur. Benih iman tumbuh lalu berbuah, berlipat kali ganda. Itu tertulis di dalam ayat 23 dari Matius pasal 13. Nah, itulah kehendak Tuhan. Hendaknya hati kita itu subur, seperti tanah subur. Sehingga iman kita bertumbuh dan berkembang. Bukan saja bertumbuh dan berkembang, tetapi dia berbuah. Karena iman itu dilihat dari buahnya. Buahnya adalah karakter kita, sifat-sifat kita. Contohnya, Pak Pendeta Ngantung, ini Pak Pendeta Ngantung, pendeta senior. Ada orang minta tolong berdoa. Ada orang sakit, telepon Pak Ngantung. Pak Ngantung melawan. Berarti yang bekerja di dalam Pak Ngantung, Pak Pendeta Ngantung, itu adalah roh iblis, bukan roh Allah. Kalau roh Allah, Pak Ngantung pasti berangkat walaupun hujan. Karena Pak Ngantung yang berangkat, Pak Pendeta Ngantung yang berangkat, Pak Tommy Ngantung yang berangkat, mendoakan orang sakit. Pertama, itu adalah kewajiban seorang pendeta. Yang kedua, itu cermin dari buah
iman. Pak Ngantung melaksanakan dengan senang, bukan bersungut-sungut. Kalau Pak Ngantung melaksanakan dan bersungut-sungut, itu tidak boleh, tetapi dilakukan, datang ke rumah seperti apa yang sering dilakukan oleh Pak Pendeta Muladi. Saya telepon baru-baru ini, Pak Muladi ada adik saya sakit, Pak Muladi datang segera. Itu adalah contoh daripada iman, karena iman kelihatan dari buahnya. Oleh sebab itu, hati kita harus dijaga lebih daripada yang lain. Kenapa hati kita lebih daripada yang lain? Hati adalah pusat daripada tubuh kita. Kalau hati kita rusak, tangan kita akan rusak. Kalau hati kita rusak, mulut kita juga akan rusak. Tangan kita rusak akan memukul anak kita, akan memukul suami kita, akan memukul istri kita. Berarti hati kita rusak. Karena itu iman itu lebih tajam dari pedang manapun, seperti pedang bermata dua. Kenapa dia tajam? Karena dia menusuk di hati. Iman kita tersimpan di hati, diwujudkan di dalam pusat pikiran kita, dilakukan dalam tindakan kita. Artinya kita lihat iman seseorang itu dari apa yang ia lakukan. Kalau dia lakukan sesuai dengan firman Tuhan, dia mengasihi, berarti itu adalah imannya sudah tinggi. Saya mengulang lagi, tapi bisa dibalik dengan rekaman. Kitab Markus ini itu ditulis pada waktu hampir sama dengan Injil Matius. Itu kitab Markus. Itu ditulis kira-kira tahun 60 sebelum Masehi. Kitab ini ditulis oleh Markus Yohanes. Nama Yahudinya Yohanes. Jadi nama Markus ini nama Yahudi Yohanes. Nama Romanya Markus. Dia adalah anak dari seorang keluarga yang rumahnya dipakai sebagai tempat ibadah gereja mula-mula. Dia lahir dari keluarga kaya. Isi Injil Markus lebih sederhana daripada Injil Matius. Dalam Injil Markus ada 93% yang memiliki persamaan dengan kitab Injil-Injil yang lain. Dalam Injil Matius ada 58% persamaan. Dalam Injil Lukas ada 41% persamaan. Sebenarnya Markus dan Lukas bukan murid yang langsung di bawah Tuhan Yesus. Jadi Markus dan Lukas itu bukan murid langsung yang di bawah Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan memberi contoh. Saya punya teman namanya Lingga. Lingga itu menurut penilaian saya adalah orang yang beriman tinggi. Karena orang yang beriman tinggi itu salah satu cirinya adalah dia tidak pemalas. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sendiri berbicara kepada kita di Alkitab. Hai pemalas, lebih baik kamu tidak makan daripada kamu tidak bekerja. Awalnya Lingga bersama istrinya tinggal di Babugus. Saya beri contoh. Karena terkait dengan hari pertanian dan penginjilan. Awalnya dia meminjam tanah orang untuk berkebun, kecil-kecilan. Tapi dia rajin, karena ciri orang beriman itu adalah rajin, berbuat baik. Kalau berkebun, bercocok tanam, itu berbuat baik. Beberapa tahun, sampai sekarang, dia sukses. Sekarang dia punya 4 mobil, 2 truk. Awalnya dari nol. Karena tempatnya berkebun pun dia pinjam tanah orang. Dia pinjam. Sekarang dia punya kebun sawit sudah 50 hektar. Pendapatan rata-rata 1 bulan sekarang itu rata-rata 200 juta 1 bulan. Dari tukang kebun lombok, mentimun, pare, dan bayam awalnya. Tetapi dia rajin mengembangkan usahanya.
Sekarang pendapatannya 200 juta rata-rata satu bulan. Itu adalah salah satu contoh orang yang beriman. Dia juga menginjil dalam hal ini, mengatakan bahwa inilah contoh orang Kristen. Dia pinjam pupuk dan sebagainya kepada yang tidak seiman dengan kita. Orang bangga, oh beginilah seorang Kristen, dia pinjam. Betapa baiknya orang Kristen. Orang mengatakan kepada Lingga, betapa baiknya Lingga, sampai mau meminjamkan pupuk kepada kita. Padahal sawit kita belum panen. Dia pinjam kepada orang yang tidak seiman dengan dia. Itu adalah satu contoh bahwa Lingga itu punya iman yang tinggi. Dia sambil menginjil, karena orang lain mengatakan, non-Kristen yang tidak Kristen mengatakan, si Lingga, Pak Lingga ini Kristen. Oh betapa baiknya orang Kristen. Sampai mau meminjam uang, meminjam pupuk kepada kita sebagai petani kecil. Sehingga yang non-Kristen ini sudah berkembang mengikuti dia, beberapa puluh keluarga. Nah, itu salah satu contoh apa yang kita lakukan harus sesuai dengan firman Tuhan. Artinya kita tidak berbicara bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah baik, Tuhan Yesus Kristus adalah juru selamat. Kita orang Kristen harus baik di hadapan orang lain, sehingga kita dikatakan terang di tengah kegelapan. Orang lain mengatakan kita, oh beginilah orang Kristen. Betapa baiknya orang Kristen sebagai contoh dari Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, timbul pertanyaan, bagaimana supaya iman kita tetap berkembang? Bagaimana supaya iman kita tetap berkembang? Iman kita itu tercermin di dalam kepribadian kita. Kita harus melatih kepribadian kita. Ada 20 hal yang kita latih supaya iman kita tetap berkembang, supaya iman kita tetap baik dan tinggi, berkembang sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang pertama, kita harus melatih kepribadian kita. Kenapa kita melatih kepribadian kita? Karena iman itu tercermin daripada kepribadian kita. Walaupun kita mengatakan diri, saya ini orang beriman, tiap hari ke gereja, tiap menit berdoa, setiap saat berdoa. Tetapi kalau sikap kita tidak sesuai dengan firman Tuhan, kehendak Tuhan, nol. Kita hanya berbohong terhadap diri sendiri. Makanya dari itu, supaya iman kita tetap kuat dan sehat dan tetap berkembang, kita harus melatih kepribadian kita. Yang kita latih adalah baik dan indah. Kita harus punya kepribadian baik dan indah. Ada baik tetapi tidak indah. Baik dan indah. Segala sesuatu yang indah, segala sesuatu yang baik, itu harus sesuai dengan firman Tuhan. Misalnya ada orang terbalik di jalan, kita lewat. Apa baik enggak? Seharusnya sebagai orang Kristen berhentilah. Apa perlu pertolongan saya? Karena seperti itu sering terjadi. Kita lari malahan menjauh. Sebagai orang Kristen yang beriman, paling tidak kita tanya, boleh kita tolong enggak? Apa sakit enggak? Atau antar ke rumah sakit? Nah, itu contoh orang hal kecil yang jarang kita lakukan. Kita menghindar karena kita takut terlibat. Lembut dan rendah hati. Kita harus melatih kepribadian kita bagaimana dikatakan lembut dan punya kerendahan hati. Lembut. Dari bicara kita contohnya. Pak Tommy, selamat pagi. Apa kabar Pak Tommy? Itu sudah lembut. Itu sudah rendah hati. Pak Mul misalnya, merasa dirinya pendeta. Ada anak jemaat, biar anak jemaat yang menegur saya, mengucapkan selamat pagi. Itu salah. Seorang pendeta harus punya kelembutan dan rendah hati. Kalau Pak Mul berbicara di dalam diri Pak Mul, biar jemaat yang mengucapkan selamat pagi kalau ketemu dengan jemaat Yerusalem. Berarti Pak Mul tidak punya kerendahan hati. Tetapi kalau Pak Mul sampai datangin
anak jemaat, selamat pagi Bu, selamat pagi Pak. Berarti Pak Mul punya kerendahan hati. Itu hal yang sederhana. Itu harus kita latih, kerendahan hati kita. Berdamai dan suci. Kita harus latih kepribadian kita, bagaimana itu berdamai. Ada berdamai tapi tidak suci. Berdamai, tapi berdamai pura-pura. Bukan dari hati. Itu dikatakan tidak suci. Nah, hati kita seperti itu yang harus kita latih, harus kita pertahankan supaya iman kita bertambah. Sejati dan sungguh-sungguh. Ada yang sejati tapi tidak sungguh-sungguh. Pak Mul misalnya. Pak Mul punya kebun di Sigi. Adik saya yang ganteng tahu. Ini. Pak Mul bekerja. Beberapa kali Pak Mul gagal. Berarti 2 kali Pak Mul gagal, Pak Mul ngundur diri. Itu tidak sungguh-sungguh. Kenapa? Di dalam Alkitab pun berbicara, kita harus menerima kesuksesan dan kegagalan. Tuhan mengatakan kita, kegagalan awal dari kesuksesan. Asal kita jangan menyerah. Ciri orang beriman, dia tidak bisa menyerah. Apa yang dia lakukan, maju terus. Asal dia selalu minta bimbingan kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Contohnya, sebelum Pak Mul berangkat ke kebun, Pak Mul berdoa dulu. Itu contoh kecil yang jarang kita lakukan. Bijak dan tulus. Bijak dan tulus. Menetapkan segala sesuatu, itu kebijakan namanya. Menetapkan segala sesuatu. Contoh gereja Yerusalem. Rehab. Contoh yang nyata. Gereja ini direhab. Rehab itu adalah kebijakan. Walaupun sebenarnya kekurangan dana, mungkin kekurangan dana. Tapi dengan ketulusan, jemaat membantu. Dengan keyakinan kita kepada Tuhan Yesus Kristus, gereja kita akan selesai. Karena apa yang kita pikirkan, itu yang terjadi. Itu contoh. Adil dan jujur. Nah, ini yang sangat sulit. Adil dan jujur. Kadang-kadang, keadilan itu sulit kita lakukan. Sulit sekali. Kita lihat di negara kita. Kita menyinggung negara karena kita menyinggung negara karena kita hidup di dalam negara. Kadang-kadang orang mengatakan banyak kebijakan, banyak kepemimpinan yang tidak jujur, banyak kepemimpinan yang tidak memihak. Mohon kepada Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu sebagai pemimpin rumah tangga harus jujur, adil dan jujur. Anak kita ada 3. Harus adil kepada anak kita yang 3. Harus jujur kepada istri kita. Saya punya dapat uang mah sekian rupiah, tapi sudah saya pakai. Kebanyakan dari kita serahkan semuanya ATM dan kartu bank ke istri, padahal kita membuat ATM kartu bank yang lain. Itu tidak boleh dilakukan. Kita lihat dari lingkungan rumah tangga dulu. Karena terbentuknya rumah tangga yang sejati, terbentuknya rumah tangga yang dipimpin oleh Roh Kudus, itu rumah tangga dulu, baru kita keluar. Damaikan rumah tangga, baru kita mendamaikan di luar. Kadang-kadang kita terbalik, banyak kita terbalik. Rumah tangga kita hancur, kita berkoar-koar di orang lain. Itu tidak boleh orang Kristen lakukan. Karena rumah tangga adalah rumah Tuhan sendiri. Serius dan berani. Serius dan berani. Murni dan nurut. Itu kepribadian yang harus kita latih. Berlimpah dan penuh. Berlimpah dan penuh. Berlimpah dan penuh. Kita harus mencapai kesejahteraan kita. Kita harus bekerja dengan baik dan benar supaya kita berlimpah. Baik berlimpah di dalam iman maupun berlimpah di dalam kehidupan rumah tangga kita, kehidupan jemaat kita, kehidupan bangsa dan negara kita. Berbelas kasihan. Berbelas kasihan ini mirip dengan kemurahan hati.
Kadang-kadang kita tidak punya rasa berbelas kasihan. Karena belas kasihan itu bentuk daripada iman. Kalau orang tidak berbelas kasihan, berarti dia tidak beriman. Berbelas kasihan saling mengasihi. Ada tetangga misalnya, mau pinjam beras, padahal beras kita banyak. Kami lagi nggak ada beras, belum ke pasar. Berarti kita tidak punya belas kasihan. Berarti kita tidak menjadi terang di tengah kegelapan. Ramah dan tidak suka menonjolkan diri. Banyak kita suka menonjolkan diri. Kalau kita menonjolkan diri, berarti kita tidak ramah. Kalau kita menonjolkan diri, itu akan mengundang konflik di orang lain. Karena orang lain akan iri. Kalau orang lain iri, itu bermacam cara dia akan menjatuhkan kita. Orang luar maksud saya. Bebas dan tertib, setia dan saleh. Kadang-kadang kita setia, tetapi kita tidak saleh. Jadi kalau kesetiaan kita itu harus saleh. Pak Pendeta Tommy Binti misalnya, dia setia melaksanakan tugas, tapi dengan bersungut-sungut. Nah, bersungut-sungut itu namanya tidak saleh. Yakin dan jelas, segar dan baru, sabar dan luhur, gesit dan pandai, sukacita dan gembira. Sering kami ngobrol dengan Pak Mulyadi, Pak Pendeta yang lain. Ada penelitian di Amerika, seorang profesor, zaman COVID-19 ini, penangkal COVID yang paling top katanya adalah hati yang gembira. Karena dia juga seorang pendeta. Dia meneliti firman Tuhan. Kenapa? Alasannya, hati yang gembira itu membuat imun tubuh kita kuat, bertambah. Berarti betul firman Tuhan itu. Artinya, kondisi apapun kita tidak boleh mengeluh. Kondisi apapun kita tidak boleh bersungut-sungut. Kita tetap bergembira. Bagaimana caranya bergembira? Kita bertopang kepada Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana caranya bertopang kepada Tuhan Yesus Kristus? Kita selalu memuji dan memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus. Berdoa misalnya. Sukacita dan gembira, harmonis dan pantas. Yang terakhir Bapak Ibu, harmonis dan pantas. Nah, itulah beberapa, ada 20 hal yang ada di kepribadian kita yang wajib kita latih supaya iman kita tetap berkembang. Terima kasih. Tuhan Yesus selalu menjaga dan memelihara kita semuanya, termasuk seluruh jemaat Yerusalem. Amin. Doa syafaat Bapak dan Ibu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, ampunilah dosa-dosa kami. Bapa kami yang ada di sorga, ini negara Republik Indonesia ini sedang bergejolak virus corona. Kami yakin dan percaya Tuhanlah yang bisa melindungi kami dari virus corona. Tolonglah kami Tuhan, baik negara Indonesia maupun jemaat Yerusalem dan seluruh masyarakat Indonesia. Bapa kami yang ada di sorga, kami juga ingin berdoa untuk UM dan pelayanan GKE serta Sinode Umum GKE ke-24 di Kolakurun. Sertailah panitia-panitia Bapa, sehingga panitia bekerja dengan baik dan benar sesuai dengan firman Tuhan. Kami juga berdoa untuk lembaga pendidikan GKE yang bergerak di bidang pertanian, yaitu SMK Agri Karya Tumbang Lahang, Unkrip, seluruh SMA, SMP, SD, dan yayasan
di bawah Yayasan Pendidikan Kalimantan Tengah. Sertailah yayasan seluruh GKE yang bergerak di bidang pertanian. Berilah hikmat dan kebijaksanaan baik untuk pengurus dan siswa dan mahasiswa yang sudah sekolah dan kuliah sekarang, sehingga mereka bisa lulus dengan sukses sesuai dengan pengabdian dan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa untuk Jemaat Yerusalem. Walaupun Jemaat Yerusalem Bapa di sorga sudah baik, kami mohon bimbingan Bapa khusus untuk Bapak Pendeta Mulyadi dan seluruh pendeta yang ada di Yerusalem dan seluruh pekerja gereja, penetua diakon dan Jemaat Yerusalem. Berilah perlindungan kepada mereka, terutama dari virus corona. Berilah hikmat dan kebijaksanaan untuk mereka, supaya mereka bisa bersatu, berkembang gereja Yerusalem sesuai dengan firman Tuhan dan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Tommy Binti, sudah berusia lebih dari 70 tahun, Bapak Pendeta. Berilah hikmat kebijaksanaan dan kesehatan tetap untuk Pak Pendeta Tommy, sehingga walaupun usianya sudah lanjut, tetapi Bapak Pendeta Tommy bisa melaksanakan tugas dengan baik dan benar. Terima kasih Bapak, kami berdoa di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Nas pengantar, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya jahat dari sejak lahirnya, kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti musim menabur dan menuai dengan dingin dan panas, kemarau dan hujan siang dan malam. Kejadian pasal 8 ayat 21 sampai 22. Doa persembahan. Ya Tuhan Allah kami yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Sebentar lagi kami akan memberikan persembahan syukur. Kiranya Tuhan memberkati persembahan syukur ini yang kami berikan untuk-Mu demi kemuliaan nama-Mu. Berkatilah yang ada pada kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, jemaat menyanyi Kidung Jemaat nomor 335 ayat 1 dan seterusnya dengan judul Manusia yang Meluku. Manusia yang meluku,
pengakuan iman rasuli. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.